Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 18 Mei 2025, hari Minggu Paskah ke-5. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudari terkasih, dalam perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, Yesus tidak mewariskan kepada mereka harta, uang, atau hak milik lainnya. Ia meninggalkan dunia ini sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Para prajurit merampas jubahnya dan membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Dan Yesus pun dikuburkan pada makam milik orang lain. Warisan Yesus pada para murid hanya berupa surat wasiat, yaitu sebuah perintah, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Yesus ini menggambarkan suasana dan kerinduannya pada para murid dan orang banyak, agar para muridnya dan semua orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus harus belajar betapa besar kasih Allah akan mereka dalam diri putranya, dan berusaha memahami apa artinya mengasihi samanya seperti ia mengasihi mereka. Saudaraku terkasih, sebenarnya Yesus dapat menebus kita melalui cara dan jalan lain yang lebih gampang, tapi ia memilih jalan yang paling berat, yakni jalan salib. Jalan ia diolok-olok oleh dan dinista, ditelanjangi, dipaku pada salib, disebut pengkhianat dan ditolak oleh bangsanya sendiri sebagai penjahat. Hanya kasihlah yang mendorong dia menempuh jalan salib untuk meyakinkan manusia akan kasih Allah terhadapnya. Maka 1 Yohanes mengatakan, inilah kasih itu. Saudaraku terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, memberikan diri, bahkan mengorbankan diri untuk kita, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pengikutnya? Menurut saya seharusnya kita juga menghidupi kasih Yesus dengan saling mengasihi. Tapi apa kasih itu sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita? Rupanya kita masih seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita masih dalam angan-angan untuk mewujudkan kasih. Kita masih menyimpan dendam dan amarah pada sesama. Kita masih menyimpan benci pada orang lain. Kita masih menutup diri untuk kasih Allah dan sesama. Kita masih membangun komitmen di bibir saja, belum sampai masuk dalam hati dan merasuki hidup kita. Sehingga sering kita mengkhianati janji itu. Lalu masih pantaskah kita menyebut diri kita murid Yesus? Masih banggakah kita menyebut diri sebagai anak-anak Yesus, walaupun kasih Yesus sulit kita wujudkan dalam kehidupan kita? Salah satu ciri khas murid Yesus yang berkualitas adalah mau mengasihi sampai titik terakhir. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, komunitas, dan panggilan kita. Mampukah kasih Allah itu menjadi kasih kita? Mampukah kehadiran kita menjadi cermin kehadiran Allah? Kita belum terlambat untuk itu semua. Masalahnya apa kita mau atau tidak menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita? Semoga pengalaman Injil hari ini menyadarkan kita bahwa Anda dan saya dicintai Tuhan, dan saatnya kita mewujudkan cita Tuhan
dalam kehidupan harian kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.